Dalam Injil Lukas pasal 24, 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Salam saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar saudaraku semua? Saya berdoa semoga saudaraku yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin. Ya, saudara, di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk sama-sama kita menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik untuk kita tonton dan kita komentari dari seorang ustadz besar yang membahas isi Alkitab di dalam masjid dan disaksikan langsung oleh ratusan jemaahnya yang hadir di situ. Beliau membahas tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan menurut saya ini bagus karena sudah memberitakan firman Tuhan di dalam masjid. Tetapi yang saya komentari, apakah kitab mereka sudah tidak berlaku lagi sehingga mereka selalu membahas isi Alkitab di dalam masjid. Nah teman-teman, sebelum kita komentari lebih jauh, kita tonton dulu video berikut ini. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi. Dan mereka tidak berbentuk jasad, tapi seperti malaikat-malaikat. Bukan dalam bentuk kasar, tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24, 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah, artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin, karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar, ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini
adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Entahkah maksud sang ustadz ini untuk menjelekkan kekristenan ataupun untuk membalikkan Alkitab? Itu biarlah itu menjadi urusannya. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa sang ustadz telah menceritakan bahwa Yesus itu telah mati dan Yesus itu telah bangkit. Saudara, saya mau lanjut dari ayat daripada Alkitab ini. Ya, memang betul Yesus mati. Apakah tujuan Yesus itu mati? Tujuannya adalah untuk menebus dosa umat manusia yang berdosa. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia dari dosanya. Karena akibat daripada dosa adalah kematian kekal di dalam neraka. Karena itulah Yesus, yaitu Allah yang telah menjadi manusia, harus menjelma menjadi manusia. Oh, mungkin ada kita yang berkata, bagaimana mungkin Allah jadi manusia? Bukankah dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Dia bisa berubah apa saja. Dia bisa berubah manusia. Dia bisa berubah menjadi api. Dia bisa berubah menjadi angin. Itulah kemahakuasaan Allah. Karena itu tidak terselidiki jalan Allah. Setingginya langit dari bumi, begitulah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Begitulah dalamnya rancangan Tuhan daripada rancangan manusia. Tuhan telah mempersiapkan bahwa seturut dengan firman Tuhan dalam Yesaya 53 bahwa Yesus itu akan menderita. Dia akan memikul salib kita. Orang mengira dia itu kena tulah, padahal penyakit kita lah yang ditanggung. Padahal kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Dosa kita lah yang dipikul oleh Yesus itu sendiri. Saudara berkati Tuhan. Tetapi kekristenan juga bukan hanya bercerita di dalam kematian Yesus, tetapi juga bercerita dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sehingga orang-orang percaya kepadanya pun pasti akan mengalami kebangkitan dan diselamatkan. Dan bukan hanya bercerita dalam kebangkitan, tetapi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Oke teman-teman, demikian cuplikan video ini, dan bagaimana tanggapan saudara semua setelah melihat tayangan ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan berkomentarlah dengan bijak, dengan membangun, agar saudara kita yang membaca komentar kalian bisa menjadi berkat bagi mereka juga. Nah teman-teman, motivasi dari Ustadz ini sepertinya dia mencari titik kelemahan isi Alkitab, tetapi tidak satu ayat pun yang mereka temukan di sana. Jadi teman-teman, kita berdoa supaya ustadz-ustadz ini satu saat bisa bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka juga ya teman-teman. Kita jangan menghina mereka, jangan mengolok mereka, tetapi kita doakan mereka. Oke teman-teman, sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Shalom.